Halo, apa kabar semuanya? Aku harap baik-baik aja ya, sehat selalu. Kita lihat ya, ada kabar apa buat kamu? Happiness. Lately kamu happy ya? Mungkin di tahun baru ini kamu punya resolusi baru. Kamu sudah melepaskan apa yang selama ini mengganggu pikiran kamu ya. Bisa masalah pertemanan, hubungan asmara, kayak gitu. Nah kan ini ya, ada doubt. I release the need to know all the answers. I feel good when I can help others. Jadi yang aku lihat di sini, semakin kamu melepaskan sesuatu, semakin kamu bahagia, semakin kamu membantu orang lain, semakin plong rasanya. Oh ternyata di dunia ini gak cuman aku yang punya problem. Ternyata di luar sana ada banyak problem yang melebihi problem yang aku rasa, seperti itu ya. Juga ada friendship. Di sini ada grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi mungkin ada yang merasa kehilangan teman yang tadinya persahabatannya baik, ternyata ada yang mengkhianati hubungannya gitu. Mungkin kamu di awal mungkin kesel, tapi people come and go with one reason or more gitu. Jadi orang datang dan pergi dalam hidup kamu itu untuk satu alasan ya, untuk biar kamu lebih kuat, bisa lebih belajar. Oh ternyata orang yang seperti ini karakternya bisa loh dia jadi safe shifter, berubah secara tiba-tiba with no reason gitu. Jadi seperti itu kamu memandang diri kamu saat ini, jadi lebih berbahagia gitu. Apapun yang kamu rasa saat ini, mungkin seseorang atau lebih berbuat nggak baik sama kamu untuk improve diri kamu ya gitu. Lihat ya, banyak sekali orang yang envy sama kamu, yang iri dengan kebaikan kamu, kebahagiaan kamu. Mungkin kamu lebih protect diri kamu ya, kamu lebih ke improve personality aja sih ya, aku lihat ke appearance, ke penampilan, ke sikap gitu. Jadi kalian mungkin berpikir biasanya kalian terlalu ramah sama orang, bukannya sombong, tapi lebih memilih ke kayaknya lebih baik gue nggak banyak bicara deh gitu. Kayaknya lebih baik gue pasang burden dengan siapapun di luar sana, seperti itu. Kita lihat dari tarot ya, apa yang sedang terjadi. Ini bacaan gak semuanya cocok ya, jadi kamu bisa tonton, ambil hikmahnya yang baik ya. Apa yang bisa bikin kamu improve dalam hidup kamu. Apa yang terjadi teror ke depannya dengan orang yang menonton ini. Aku ambil sekali banyak ya. Oke. Aku lihat kamu punya harapan, atau sebenarnya kamu udah waktunya untuk terkenal sih ya. Terkenal dalam arti sesuai dengan skill yang kamu punya gitu. Tapi banyak halangan yang
membuat kamu kayak capek gitu sebenarnya. Halangannya bukan dari mana-mana, tapi orang yang terdekat. Misalnya dari keluarga, dari temen, dari orang yang admire kamu. Tapi mereka menghalangi kamu secara diam-diam atau bahkan ada yang secara terang-terangan gitu. Tapi ini nggak membuat kamu langsung begitu aja menyerah ya. Aku lihat di tahun ini kamu lebih banyak berserah dirinya itu, tapi tetap moving forward gitu. Karena di sini ada dua ya, ada the star sama six of inspiration. Itu artinya kamu famous, tapi famousnya ini nggak bisa dihalangi oleh siapapun. Emang udah takdirnya kamu gitu, menjadi orang yang terkenal gitu, menjadi orang yang dipandang sama orang lain gitu. Ini kayak seperti kebangkitan kamu. Jadi awakening ini di sini ya kayak second chance lah ya, yang dikasih alam semesta buat kamu gitu. Kesempatan kedua buat kamu. Ya. Jadi mungkin kamu ada penolakan gitu yang terjadi dalam batin ya. Mungkin berpikir gini, kayaknya rencana gue, setiap langkah gue, rencana-rencana yang gue jalanin pas present yang kemarin, yang baru terjadi di belakang tuh, kalian berpikir tuh nggak ada yang worth it dengan usaha kalian gitu. Kenapa setiap usaha yang aku lakukan tuh nggak ini ya gitu. Nggak it works ya gitu. Itu di dalam diri kamu gitu, di dalam alam bawah sadar sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya itu pemikiran kamu yang salah sih gitu. Aku bilang salah di sini apa? Kamu terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi itu menghalangi pergerakan kamu gitu. Jadi kalau kamu mengerti tentang 12 house, kamu kayaknya harus fokus di daily life-nya kamu di 6 house ya. 6 house itu tentang work, health, service, self improvement kayak gitu. Di sini ada beberapa zodiak yang termasuk di sini ya, yang sangat signifikan sih zodiaknya Aries bisa ya, kayak gitu. Ada Scorpio, terus aku ngelihat orang yang dari masa lalu kalian tuh belum sanggup melepaskan gitu. Belum sanggup melepaskan dalam artian memang nggak bertemu, nggak kontak, nggak komunikasi, tapi di dalam hatinya dia tetap keep kamu gitu. Alasannya apa aku nggak ngerti, tapi nanti kita kupas apa dia punya alasan gitu. Jadi selalu mengingat-ingat. Kenapa kamu masih mengingat orang itu? Karena orang itu energinya masih ingat kamu gitu. Entah itu dalam artian penyesalan, entah artian dalam arti kenapa gue melepaskan orang ini gitu. Kenapa? Seperti itu. Jadi itu yang hal-hal yang kayak gitu. Jadi dia secara tanpa disadari orang ini, dia narik kamu balik, dragging kamu ke masa lampau gitu, ke masa lalu gitu. Pernah gak ada kamu ngerasain kayak bete, males ngapa-ngapain, bete banget, kayak kamu punya planning yang harus kamu lakukan, tapi tiba-tiba gak jadi gitu. Better aku saranin kamu bikin jurnal ya, bikin jurnal harian gitu. Kayak misalnya besok gue harus melakukan ini dari jam segini, kedua gue harus melakukan ini, harus begini, melakukan ini gitu. Nah nanti kamu tandain aja, yang nomor 1 cek, 2 cek, kalau
Kalau misalnya dalam 5 item kamu cuman satu yang kamu lakukan, berarti itu yang aku bilang six house kamu harus kamu kontrol. Kayak self improvement, apa yang harus kamu lakukan itu yang harus diperbaiki kayak gitu ya. Kesehatan kayak gitu. Ya, karena itu tentang daily life di sini. Kayak jadi males-malesan gitu. Padahal kamu emang udah diperuntukkan menjadi orang yang terkenal gitu, menjadi orang hebat. Tapi karena kemalasan tadi, itu yang membuat kalian jadi memperlambat gitu. Ada energi yang memperlambat kalian melakukannya deh. Kalau aku nggak selalu menghubung-hubungkan ini dengan sihir, tapi ada yang membuat energi kalian jadi kayak gitu. Jadi kalau bisa kebersihan itu paling penting buat kamu saat ini ya. Jadi kayak at least kamar aja kamu perbaiki, debunya ilangin, atau posisinya kamu ganti-ganti jadi kamu bisa nyaman, senyaman mungkin di ruangan yang kamu habiskan waktunya sehari-hari. Even di tempat kerjaan juga seperti itu, kayak gitu ya. Bottom of the decknya the Hierophant, Three of Emotion sama Strength. Kalau aku melihat dari sisi kartu ini, kamu banyak belajar dari teman-teman yang tulus maupun tidak tulus. Itu sangat kuat sekali ya di sini gitu. Kalian banyak belajar dari apa yang kalian lihat, ternyata nggak sebenar-benarnya itu yang kalian lihat gitu. Jadi intuisi kalian mungkin lebih berkembang saat ini sih ya, yang aku lihat gitu. Lebih banyak ke menyendiri dan self improvement aja sih aku lihat gitu ya. Dan ada yang kalau dengan hubungan asmara, ada yang ingin menjadikan kalian orang ketiga di dalam hidupnya, bahkan ingin menikahi. Tapi menikahinya aku pengen jadiin, atau aku ingin menjadikan orang ini pasangan hidup aku, tapi menjadi istri kedua atau pokoknya orang ketiga di dalam hidup seseorang gitu. Tapi dia melihat kamu tuh bukan orang yang in a negative way ya, positif gitu. Tapi seseorang yang orang ini tuh nggak mau melepaskan orang yang di sampingnya. Itu lepas dari apa yang mereka jalani adalah toksik apa enggak, itu urusan mereka. Tapi intinya ada orang di luar sana yang ingin menjadikan kamu orang ketiga di dalam hidupnya. Bahkan dia mau mencukupkan kamu tuh dan serius sama kamu atau mau nikahin resmi, tapi jadi orang yang kedua gitu, istri kedua atau kayak gitu-gitu sih. Gitu. Orangnya punya power ya gitu. Artinya orang ini punya kedudukan, terus tinggalnya juga tidak di kota yang sama dengan kamu gitu ya. Tapi kalian udah apatis duluan sih yang aku lihat. Karena kalian di sini karena terbiasa, mungkin di masa lampau banyak kekecewaan yang kalian alami. Jadi untuk hal ini kalian belum siap gitu. I'm not ready yet gitu to make a new relationship or something like that. Jadi nggak mau bikin hubungan baru. Kalian langsung udah males duluan, Allah paling cuman speak aja nih gitu. Ini aku akuin banyak loh yang suka sama kamu. Kamu mau perempuan apa laki-laki tuh banyak yang suka sama kamu di luar sana. Tapi karena kayak kecenderungan udah pernah kecewa tuh, jadi males gitu lihat ya. Nih. Kayak nggak jelas lu, males ah gitu. Maunya apa tuh nggak jelas. Kayak gitu ya. Kita coba lihat dari Oracle.
nasihat lah ya gitu. Mami cepet. Nasihat apa yang akan alam semesta ingin kamu lakukan? Apa nasihat untuk orang yang menonton saat ini? Apa nasihat untuk mereka? Truth transcend illusion. Lihat ya, kamu orang yang cerdas loh, pintar, independen. Kalian memandang itu tidak sama dengan seperti orang memandang gitu. Jadi kalian melihat sesuatu nggak sama gitu dengan apa yang orang lihat. Kalian punya persepsi sendiri dengan sesuatu hal gitu. Kalian bisa melihat cerdas. Nih kayak burung hantu ini aja, perlambangnya adalah owl spirit. Itu kamu punya spirit burung hantu yang dia bisa perspektifnya melihat 180 derajat, kepalanya bisa muter ke belakang. Tuh burung hantu tuh kelebihannya bisa muter kepalanya. Jadi kalian bisa melihat dari beberapa perspektif tentang satu hal ya. Seperti itu. Intinya jangan ceroboh aja sih. Jadi kalian gak ada istilahnya gini, aduh gak enak sama ini, aduh gue mau melakukan keputusan ini, apa kata orang, duh aku punya tanggung jawab yang besar loh untuk keluarga ini, atau aku punya kewajiban untuk ini. Itu enggak seperti itu. Ini ada cat spirit ya. Kucing itu kalian tahu nggak, dia tidak pernah punya rule dalam hidupnya. Dia kalau mau jatuhin gelas dari meja tuh dia jatuhin aja. Itu sifat kucing. Karena dia bukan karena tidak punya tanggung jawab ya. Ya namanya juga animal gitu. Tapi mereka free soul gitu. Jadi kalian bisa independen sebenarnya. Dengan keputusan apapun yang kalian lakukan saja gitu. Masalah yang lainnya alam semesta yang atur. Tapi intinya lakukan apa yang kalian suka. Kalian butuh kebebasan untuk pergi dari suatu situasi. Ya pergi aja. Gitu. Lakukan saja. Be here now. Be here now ini artinya gini. Kalian gak usah mengingat-ingat masa lalu yang udah terjadi. Kalian bukan seseorang yang kayak di film-film bisa pindah ke masa lalu dengan mesin waktu gitu. Waktu yang udah kalian lalui ya udah aja, udah terjadi soalnya. Jadi kalian harus respect dengan saat ini. Begitu kalian respect dengan saat ini, kalian bisa create future gitu. Jadi kalian harus berfokus di saat ini, sekarang gitu. Know your worth gitu. Mungkin saat ini kalian lebih mengerti, kalian lebih berarti gitu. Mungkin dulu siapalah gue, apalah gue, aduh gue gak ada yang mencintai, gak ada yang menyayangi, kok gue cantik gak punya pasangan sih, kok gue cantik dan ganteng, gak ada yang menyukai gue, gak ada yang menghargai gue, kenapa orang selalu merendahkan gue gitu. Itu kan pemikiran kamu gitu. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan alam semesta berikan kepada kamu gitu. Aku pernah bilang belum bahwasanya otak kita bekerja di alam bawah sadar seperti algoritma yang ada di YouTube. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu baca, apa yang kamu bayangkan, itu yang akan datang ke diri kamu gitu. Jadi berhati-hati dengan ucapan kamu, berhati-hati dengan pemikiran kamu. Kayak gitu. Kamu
menjadi leader untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu yang kontrol hidup kamu, bukan orang lain. Nggak ada yang namanya, even kamu ke ahli spiritual atau ke tarot reader, nggak ada yang benar-benar bisa memuaskan kamu kecuali kamu sendiri yang kontrol. Seperti itu ya. Aku bilang lagi di sini, ada freedom is yours. Jadi kamu punya jiwa, sebenarnya kamu yang kontrol. Bebaskan jiwa kamu dari sesuatu apapun yang membelenggu gitu. Bahkan itu keluarga sendiri, ya udah, kalau kamu nggak nyaman ya kamu keluar gitu. Sama kayak orang luar negeri, di usia 17 tahun orang tuanya nggak perlu nanya-nanya dia mau kemana. Nggak kayak orang Indonesia umur 40 tahun mau kemana, jangan malam-malam pulangnya. Tuh kalau orang tua Indonesia gitu. Aku nggak compare sama luar, tapi seperti itulah pola pikir di negara kita. Jadi terbawa-bawa ketika kalian sudah dewasa, apapun keputusan harus bertanya dulu sama yang tua. Memang kalian pikir orang tua itu punya cukup knowledge gitu. Usianya aja yang membuat mereka tua, belum tentu knowledge-nya mereka lebih banyak daripada kalian. Tapi bukan berarti kalian harus enggak respect sama orang tua, bukan begitu. Di Jepang juga orang sangat respect sama orang tua gitu. Tapi pola pikir ya sekarang. Kalau aku bilang pola pikir gitu. Jadi begitulah, harus bisa menerima banyak perubahan untuk kalian improve. Di tarot tadi kan ada awakening, kesempatan kedua untuk melihat dunia ini lebih jelas. Seperti itu sih ya, aku lihat. Oke, watch your word. Hati-hati dengan ucapan kamu. Yang aku bilang tadi kan, manifestasi itu apa yang kalian ucapkan. Kalian ngatain orang nih, si Anu begini-begini, anaknya begini-begini, dia begini-begini, temen gue begini-begini. Hati-hati dengan ucapan. Bukan bilang hati-hati sama karma ya. Karena kamu attract seperti itu, kamu yang akan kayak gitu jadinya. Jadi be careful with your word, itu ada benernya ya. Transformation itu indah ya. Transformation itu is beautiful. So kalian gak usah takut untuk melakukan perubahan. Orang yang paling takut adalah melakukan perubahan. Even dia pindah rumah, itu dia takut banget. Nanti gue di daerah sana ada nggak ya Indomaret terdekat misalnya, ada nggak pasar jauh nggak ya dari tempat gue, yang di tempat baru gue. Jadi orang paling takut melakukan perubahan, padahal melakukan perubahan itu penting dalam hidup ya. Oke, intinya adalah bertransformasi itu indah. Oke, kalau ini menurut kamu baik, buat kamu improve, kamu share, like, comment. Jangan lupa subscribe ya. I love you all. Bye-bye.